Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, aduh salam kenal kali ya. Senang banget, bersyukur sekali bisa menatap Pak Ustadz Abdul Somad dari dekat seperti ini. Barakallah. Karena saya kagum sekali dengan Pak Ustadz. Barakallah. Begini Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Yang selalu saya mempertanyakan itu, ya memang agama Islam ini kan terbagi banyak golongan, dari beberapa golongan. Dan salah satunya adalah menurut Pak Ustadz itu bagaimana dengan ulama-ulama yang membid'ahkan maulid Nabi? Kayak banyak lah ya. Itu bagaimana sudut pandang dari Pak Ustadz Abdul Somad? Seperti itu. Terima kasih. Agama Islam, semuanya Islam, bersyahadat. Tapi kemudian ada mazhab-mazhab, ada ormas-ormas, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab dalam akidah Athari, ada mazhab Maturidi, ada mazhab Asy'ari. Lalu kemudian ada pula ormas yang berafiliasi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Perti, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada Nahdlatul Wathon, ada Al-Wasliyah. Nah, jadi kita tidak memahami bahwa mazhab dan ormas ini agama. Ormas dan mazhab bukan agama. Dia adalah salah satu pendapat di dalam agama. Jadi jangan katakan ini agama, bukan. Dia Islam, tapi salah satu pendapat dalam Islam. Ambil contoh tentang masalah sholat subuh. Kira-kira ada enggak mazhab yang mengatakan sholat subuh itu sunnah? Nggak ada. Al-Wasliyah, NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon, Asari, Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Asy'ari, Maturidi, semuanya mengatakan sholat subuh wajib. Sholat subuh 2 rakaat. Ada enggak mazhab yang mengatakan sholat subuh 1 rakaat? Nggak ada. Semuanya sepakat tentang masalah wajib, sepakat tentang masalah 2 rakaat, sepakat tentang masalah baca Fatihah di setiap rakaat, sepakat. Tapi ada beberapa yang berbeda pendapat. Contoh tentang masalah Fatihahnya jahar apa sir. Menurut Syafi'i jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Hambali sir, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tentang masalah kunut subuh, menurut Syafi'i berkunut, menurut Maliki berkunut, menurut Hanafi tidak, menurut Hambali tidak. Nah, ketika menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat ini, maka mari kita berlapang dada menerima perbedaan dan bekerja sama pada yang kita sepakati. Saya bermazhab Syafi'i, kunut subuh ya, bismillah jahar ya. Tapi Ustadz Umar Mita bismillahnya sir, subuhnya tidak pakai kunut. Apakah karena saya berbeda dengan Umar Mita lalu saya dengan beliau nggak sholat subuh? Kami tetap sholat subuh. Ini sekarang Ustadz beda nih. Sama-sama meyakini subuh itu wajib ya, sama-sama sholat subuh 2 rakaat ya, sama-sama sholat subuh dilaksanakan sebelum terbit matahari ya. Cuman Ustadz ada perbedaan sedikit nih masalahnya. Apakah gara-gara ini Ustadz kelahi? Enggak. Terus andai terjadi nginap nih di hotel nih, besok kita sama-sama sholat subuh, gimana?
Saya minta beliau jadi imam. Ustaz, atau jadi imam. Cara Ustaz gimana kalau dia nolak? Begitu sampai, saya langsung komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Gak mungkin dia kan? Ustaz maju, aku udah komat. Paling enak jadi makmum, saya tinggal ngikuti dia aja. Apa lalu saya provokasi ke kamar-kamar? Nanti kalau imamnya Ustaz Umar Mita jangan sholat subuh ya. Sampai saya. Nata'awan fimat tafakna, mari kita bekerja sama pada yang kita sepakati. Wa nata'azar fimah talafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Maka saya sebutkan dalil-dalil tentang maulid. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan maulid tak masalah. Kemudian Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki mengatakan maulid Nabi. Ada pula maulid dengan catatan. Kemudian Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi dengan syarat hanya 5 isi maulid. Pertama, baca Quran. Kedua, sejarah Nabi. Ketiga, tawasaw bil haq tawasaw bis sabr. Keempat, ada doa. Kelima, ada sedekah makanan. Tapi kalau campur aduk laki-laki perempuan, ada joget-joget maksiat, maka maulid menjadi majelis bid'ah. Saya condong kepada pendapat yang pertengahan. Saya tidak membid'ahkan maulid, tapi saya tidak membebaskan maulid sesuka hati sampai jadi ajang maksiat. Saya ikut pendapat ulama, boleh dalam kurung dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa hikmah dari maulid? Pertama, nyambung silaturahim. Yang kedua, mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Makanya saya selalu usulkan, jangan maulid hanya ceramah-ceramah. Dalam rangka maulid Nabi, lomba cerpen sejarah Nabi. Dalam rangka maulid Nabi, lomba imam. Masjid-masjid, pengurus masjid buat lomba imam. Juara 1 berangkat umroh. Setuju? Setuju. Ongkosnya dari mana? Diam semua. Allahu a'lam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri teladan terbaik untuk kita. Maka jika antum misalnya hadir momentum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, biasanya kalau ada momentum-momentum tertentu orang bersemangat untuk mengingatnya. Silahkan cek. Hari pahlawan, ingat para pahlawan. Hari pahlawan berakhir, tidak ingat lagi. Hari kemerdekaan, ingat sampai pinang dipanjat-panjat. Ya, begitu dipanjat, kenapa panjat pinang? Masya Allah, menghormati pahlawan. Hari pahlawan sampai naik panjat pinang. Luar biasa. Ada yang tarik tambang, ya, menghadirkan energi para pahlawan. Antum bisa bayangkan, momentumnya ada. Begitu hilang itu semua, tiba-tiba hilang lagi kemudian ingatan kita. Artinya, selalu ada momentum untuk mengajak kita mengingat sesuatu. Begitu Ramadan, ingat lagi amalan. Hilang Ramadan, hilang lagi kemudian amalan. Nah, jadi apa yang terbaik dihadirkan? Ketika ada momentum itu, maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi, disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung mereka ingat, disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi, disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Safar, datang lagi itu. Safar sebelumnya Safar, Rabiul Awal, kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Ke Jumada, muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulud tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulud. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi, dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, maaf, dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi, menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya, maaf, dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal, saya ingin mengajarkan tentang Nabi, tapi ketika mengajarkan tiba-tiba mengatakan, pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal yang kedua, antum nih, mohon maaf, kerja di instansi, bertepatan dengan Maulid Nabi, kita adakan peringatan. Padahal antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah.
mengeluarkan anggaran, sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum maulid Nabi, itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Jadi kalau antum mengadakan maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan, itu yang bid'ah. Tapi kalau antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim, sama aja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan ta'lim khusus di hari Ahad jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Jadi ta'lim kita bid'ah ini. Jadi kalau antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah, karena nggak ada contohnya zaman Nabi SAW. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah, karena antum tidak ada di zaman Nabi SAW. Ya, jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan ta'lim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat, bukan mengkhususkan di waktu itu, bukan. Karena ta'lim itu dibuka di setiap waktu, tapi menjadikan waktu itu untuk momentum, karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Jelas ya? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini ya. Setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi SAW. Makanya saya kalau diundang, Ustadz ada maulid Nabi, saya datang untuk ceramah. Untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi SAW. Adapun masalah ritual-ritual saya tidak ikutan. Makanya paham, begitu saya datang pas ceramah. Ceramah, saya berikan ceramahnya. Nabi begini, apa itu maulid? Allahu alam. Bukan Allahu alam, kan antum bikin spanduknya di sini. Apa itu maulud? Maulud. Bukan maulud. Maulud itu begini, maulid itu begini. Ketika kita terangkan, kita sampaikan, Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik, masjidnya mulai ramai. Besoknya tidak ada ramai-ramai lagi. Begitu ada maulid, ceramah lagi. Ternyata ceramahnya nggak sampai maulid lagi. Besoknya ceramah lagi. Ahadnya ada waktu taklim. Dan itulah cara terbaik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mencintai Rasulullah SAW. Paham ya? Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah, Masya Allah. Antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada coret. Zaman sahabat tidak ada coret. Zaman tabi'in tidak ada coret. Zaman ini ada. Lalu diserupakan lah yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Ya, zaman tabi'in coret. Zaman ulama coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh nggak ada, dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan, Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin, cari dulu. Cari di setiap hadis Nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum, sampai kiamat kurang 2 hari, antum nggak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari? Ya. Karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silakan cari di kitab hadis palsu pun, sepalsu-palsunya nggak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis mengarang hadis palsu tentang itu. Nggak akan didengar, nggak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, kata Muawiyah, hadza irqun, itu makanan pokok. Nabi zakat pakai kurma, pakai gandum. Ya, lihat, karena itu makanan pokoknya. Makanya setiap makanan pokok yang digunakan, kata para ulama, mendekati kaidah usul fikihnya. Lihat, kaidah usul fikih diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu, sekalipun teksnya tidak jelas langsung menunjuk, itu ada isyarat, namanya qarinah namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu, maka boleh digunakan sebagai alternatif lain dari makanan pokok yang tidak didapati di masa kita dengan generasi yang berbeda. Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi, dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Kita makanan pokoknya bukan itu. Antum makanan pokoknya apa? Beras, Masya Allah, beras. Baik pemirsa, beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok ya. Ayam, bebek itu beras. Baik, makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik, nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras, boleh tidak? Nah, lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, nggak ada nas aslinya. Tapi korinahnya ditemukan, sama-sama makanan pokok, sama-sama taklim, sama-sama meminta untuk ikut ajaran, sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan bid'ah. Jelas ya?